Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my soul. Baik, katakan shalom. Katakan shalom. Selamat pagi. Bapak Ibu, kalau shalom sambil senyum Bapak Ibu, karena saya juga senyum nih. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Baik ya, luar biasa, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Selama 1 minggu yang lihat kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya percaya Bapak Ibu, seminggu yang kita lewati akan penuh dengan kuasa dan mujizat waktu kita jalan sama Tuhan, amin. Dan hari ini saya begitu antusias melihat Bapak Ibu pagi-pagi boleh meninggalkan kenyamanannya untuk boleh ibadah pagi hari ini, amin. Kita mau datang, kita mau komitmen untuk kita boleh nyanyi di hadapan Tuhan. Kita akan puji nama Tuhan, kita akan tinggikan nama Dia, amin. Kita akan bersyukur di hadapan Tuhan. Saya persilakan duduk buat jemaat yang baru hadir. Mari Bapak Ibu, pejamkan matamu dan naikkan syukurmu. Yesus, Kau baik. Aku bersyukur sebab Yesus baik selamanya. Terima kasih. Sebab kasih setiamu yang begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau mulia dalam kehidupan kami. Dan Kau indah di hidup kami Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa kami gak perlu lagi takut. Kami gak perlu lagi cemas. Sebab Yesus yang bersama dengan kami. Mari kita mau sembah Dia. Kita mau nyatakan pujian ini. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang. Kita akan sembah Dia. Menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Kau ada bagiku, Yesus. Segenap hatimu panggil, Bapa kami mau datang di hadirat-Mu. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya, Kau ada bagiku, ada bagiku.
segenap hatimu, katakan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Segenap hati kami Tuhan, kami nyatakan. Sedang jemaat boleh bangkit berdiri, mari katakan. Ku percaya ada bagi. Katakan dengan imanmu, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Oh, oh, ku nyanyi haleluya. Biar Tuhan yang lihat suara hati kami. Kau dengar hati kami. Kau perkasa seluruh perbuatanmu, Tuhan. Kami nyatakan sungguh kau hebat. Katakan di hidupku, nyanyikan haleluya. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Haleluya, kau yang hebat, kau perkasa. Jemaat segenap hatimu, katakan bersama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, kau ajaib.
katakan di hadapannya, Engkau hebat, kami tak takut, kami tak cemas, bersamamu selamanya, selamanya. Yesus selamanya, tetap Yesus. Kami kan pegang teguh nama Yesus selamanya, tetap Kau mulia, terhebat. Nama Yesus berkuasa selamanya. Namamu bertata di atas pujian. Penyembahan kami dalam hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Yesusku selamanya, selamanya. Yesus, Kau tetap Allah. Yesusku, Kau bertata di atas pujian, di atas penyembahan kami. Kami tak takut, kami tak cemas, sebab Yesus bersamaku. Kami nggak perlu lagi takut, bahkan kami nggak perlu lagi cemas karena kami tahu kami berjalan dengan-Mu Tuhan. Segala apapun yang hari ini kami alami, beban berat, permasalahan, sakit penyakit, permasalahan keluarga, kami tahu Engkau tebus dalam nama-Mu Yesus. Kami tahu kami bisa melaluinya bersama-Mu Yesus. Ini iman kami yang sakit hari ini, kami percaya kami peroleh kesembuhan hanya di dalam-Mu Yesus. Apapun yang kami hadapi, jalan buntu permasalahan kami tahu Yesus jawabannya Tuhan. Pagi hari ini kami datang, kami bawa hati kami untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami mau memuji, kami mau bernyanyi, dan biar hadirat Tuhan memerdekakan setiap kami. Tuhan yang jamah hati kami, siapapun kami di tempat ini, Tuhan yang jamah. Sehingga kami tahu Tuhan, waktu kami datang kami gak sama waktu kami pulang. Karena Yesus yang memberikan kemerdekaan buat kami. Yesus yang memberikan kebebasan buat kami. Dan Yesus tempat kami berharap. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami. Mari Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bernyanyi bagi nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Bapak Ibu bersuka cita, amin. Bersuka cita. Coba mana senyumnya? Rupawan sekali Bapak Ibu. Sekarang senyumnya kanan kiri sama depan belakang. Bilang selamat hari Minggu. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tuhan Yesus setia. Kalau sudah silakan boleh duduk Bapak Ibu. Saya lihat Bapak Ibu mukanya udah mulai senyum. Berarti Bapak Ibu kanan kirinya berhasil mengempartasikan sukacitanya. Sebab kita tahu bahwa setiap hari adalah hari terbaiknya bersama Tuhan. Amin.
Hidupku ada di tanganmu. Boleh nyanyikan? Rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, tujuanku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Kita puji nama Tuhan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Semua ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Mana suaranya? Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari bersuka cita dan bersyukur. Hidupku ada di tangan-Mu. Angkat suaramu. Dia berikan rancangan terindah saja yang ku terima. Walau hidupku remukkan, jiwaku tergoyang. Amin. Akan berhenti. Rohmu yang memberi penghiburan. Dengan imanmu katakan, takkan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Semua ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita akan bersuka bersama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Mari angkat tanganmu. Segala yang ku alami, yang kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Dengan iman katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini adalah hari yang terbaik, katakan amin. Kita percaya bahwa Tuhan selalu serta kita, katakan amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Bapak Ibu saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau bersorak haleluya. Boleh tepuk tangannya yuk. Yesus kau kekuatan hidupku. Tepuk tangannya yuk. Dengan gentar langkahku, dia angkat tangan. Kau angkat di saat aku jatuh. Kau
surga bumi. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari bersuka cita. Yesus. Katakan, Yesus kau kekuatan hidupku, bahkan gerbang langkahku. Angkat tanganku saat aku jatuh, kau sungguh. kau langsung membuatku Dengan iman katakan, membayangnya lewati. sebab kau sedang oleh Engkau Yesus. Oleh kuasa Yesus, Mari bersorak. tanganku bersorak haleluya. Juga bumi nyatakan, Mari angkat tanganmu. tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Tanganku bersorak haleluya. Namamu berkuasa, Katakan, bumi nyatakan. mari angkat tanganmu bersama. Berkuasa. Semua. Surga bumi. Berkuasa sama. Bersama katakan. Mari bersorak. Kau hebat. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Yesus mulia. Boleh tepuk tangan sama-sama. Sebab dialah Tuhan kita, amin. Mari bersorak. Sebab terangmu Tuhan yang ubah hidupku. Katakan, Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. dengan iman katakan, Keagunganmu, kedahsyatanmu berpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada kau terciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya.
Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pagi ini saya mau bilang buat Bapak Ibu yang sedang mengalami beban berat, saya percaya Tuhan pasti tolong. Apapun yang dihadapin, permasalahan keuangan, keluarga, bahkan sakit penyakit, kita sudah sering dengar kesaksian bahwa Tuhan sembuhkan. Pagi hari ini, mari angkat satu pujian ini dan nyanyikan dengan imanmu. Apapun yang terjadi, percaya Tuhan pasti tolong. Yes, amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Segenap hatimu katakan di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Selai Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Bernyanyi sampai imanmu mendengar. Amin. Seumur hidupku, oh, kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari katakan pujian ini. Musim akan selalu berganti, akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah, sampai selamanya. ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan berkati, Yakin Tuhan
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi ungkapan iman kami, keyakinan kami pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan. Dalam keadaan apapun, Engkau Allah pemelihara kami. Engkau Allah yang terus menopang hidup kami hari lepas hari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh kembali ada di bait-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ketika Engkau hadir, kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang datang dengan berbagai-bagai beban berat, kami percaya kami pulang membawa kelegaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berkata langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Karena itu Tuhan, biarlah kebenaran yang kekal itulah yang boleh disabdakan bagi setiap kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dalam Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Ya, kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa iman Kristen itu percaya Allah itu ada. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya Allah itu ada? Karena di dunia ini ada juga kelompok orang-orang yang mereka bilang Tuhan itu enggak ada. Itu yang kita kenal dengan ateis. Ateis, tidak ada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ateis itu juga ada yang disebut ateis praksis ya. Ateis praksis itu apa Bapak Ibu? Ateis praksis itu terjadi dalam kehidupan orang yang beragama. Orang yang tahu Tuhan itu ada, tetapi dalam praktek hidupnya dia menyangkali keberadaan Tuhan. Harusnya kita orang Kristen ini kan percaya Tuhan itu ada. Kalau ada masalah kita perlu khawatir enggak? Karena kita tahu Tuhan ada kan? Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyertai hidup kita. Nah bisa saja kita ke gereja, kita beribadah, kita beragama, tapi kita ada dalam kelompok ateis praksis. Dalam hidup ini kita menyangkali Tuhan itu tidak ada. Nah Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, dan Tuhan yang terlibat secara aktif, dia menjaga dan memelihara kehidupan manusia sampai selama-lamanya. Itu Alkitab katakan seperti itu. Nah Alkitab menolak pandangan yang mengatakan bahwa
setelah menciptakan dunia ini, Allah membiarkan dunia ini berjalan sendiri dan Allah tidak mempedulikannya. Pandangan ini yang disebut deisme, Bapak Ibu. Deisme itu dia punya pandangan begini, ya Tuhan itu menciptakan alam semesta ini, Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan hidupku, tapi sesudah dia ciptakan, dia udah nggak ngurus lagi. Sesudah dia hadirkan kita di muka bumi ini, udah dia biarkan begitu saja. Nah itu pandangan deisme. Nah Alkitab menolak pandangan itu. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya sebagai pencipta, tapi dia juga adalah pemelihara hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan terus bekerja dalam dunia ini. Dia menjaga, mengatur dan membawa sejarah kehidupan manusia menuju kepada rencananya yang mulia. Nah Bapak Ibu, ayat yang baru kita baca tadi, Alkitab mengatakan Sion berkata. Siapa itu Sion Bapak Ibu? Sion itu merujuk kepada Yerusalem. Sion itu merujuk kepada bangsa Israel. Nah Bapak Ibu, kalau sekilas kita lihat latar belakang nats yang baru kita baca Bapak Ibu. Ini Yesaya menuliskan suratnya ini kepada orang-orang Israel yang pada saat itu ada di pembuangan Bapak Ibu. Di mana mereka dibuang pada saat itu Bapak Ibu? Di Babilonia, di Babel. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat sejarah Israel, setelah Israel Raya yang dipimpin oleh Salomo meninggal, lalu kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Ada yang disebut Israel Utara, ada yang disebut Israel Selatan. Israel Utara ini dia menyembah berhala, lalu Tuhan izinkan kerajaan Asyur datang menghancurkan Israel Utara. Lalu beberapa waktu kemudian Israel Selatan juga ikut menyembah berhala. Lalu Tuhan kirimkan kerajaan Babilonia dengan rajanya yang hebat yang bernama Nebukadnezar datang menjajah, menghancurkan Yerusalem. Bahkan bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu dihancurkan dan semua perkakas-perkakasnya dibawa ke Babilonia. Orang-orang Israel ditawan di Babilonia. Alkitab bilang apa? Selama 70 tahun mereka ada di pembuangan. Mereka jauh dari kampung halamannya. Mereka ada di Babilonia. Nah Bapak Ibu dalam keadaan seperti ini, lalu mereka ngomong begini. Coba ayat yang ke-14 tadi. Nah, ini mereka ngomong ketika mereka ada di Babilonia. Mereka merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan aku dan melupakan aku. Ini kata-kata orang Israel. Ketika mereka sedang tertindas, mereka sedang teraniaya, mereka sedang terbuang, lalu mereka ngomong begini, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Bapak Ibu, keadaan ini sering kita alami seperti itu ya. Banyak orang Kristen yang ketika dia mengalami pergumulan hidup ya, dia ada dalam persoalan hidup, dia ngomong seperti ini Bapak. Jadi omongan ini bukan baru kita ngalamin saat ini Bapak. Orang Israel ketika mereka ada di pembuangan, apa yang mereka katakan? Mereka bilang Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Ya. Berapa banyak kita yang sering mengalami begitu Bapak? Mungkin kita nggak ngomong langsung ke orang ya, tapi dalam hati kita seringkali kita berpikir, saya sudah berdoa, saya sudah rajin beribadah, ya, saya sudah mendukung pelayanan, saya sudah melayani Tuhan, pagi-pagi sudah datang ke gereja ya. Ya ini jarang ada ibadah yang jam 7 ya, sekali-sekali, mungkin nggak banyak ya. Ya. Banyak itu ibadah jam 8, jam 9 ya. Jam 10 ya. Ada satu GBI di daerah Curug itu ibadah jam 6 Bapak Ibu. Ya, 4 kali ibadah jam 6. Jadi kalau saya khotbah ke sana saya dari rumah jam 4 lewat Bapak Ibu. Curug yang daerah mana tuh? Arah Serang sana. Nah, Bapak Ibu seringkali kita sudah melakukan hal yang terbaik buat pekerjaan Tuhan, buat pelayanan.
lalu kita mengalami problem dalam hidup ini, mungkin kita juga bisa mengungkapkan kalimat seperti ini. Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ya. Lalu Bapak Ibu, apa tanggapan Tuhan ketika orang Israel ngomong seperti ini? Ya. Kita lihat dalam ayat yang ke-15. Apa respon Tuhan ketika orang Israel berkata bahwa mereka telah ditinggalkan oleh Tuhan? Bahwa Tuhan telah melupakan mereka ketika mereka ada di pembuangan. Dalam ayat yang ke-15 ini kita bisa lihat bagaimana respon Tuhan terhadap apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan oleh orang Israel bahwa mereka telah ditinggalkan Tuhan, bahwa mereka telah dilupakan Tuhan. Tuhan berkata seperti ini dalam ayat yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Pada umumnya seperti itu ya, tidak mungkin ada perempuan yang dia melupakan anaknya. Memang ada yang bilang begini, Pak Yoel, ayat ini kayaknya nggak relevan dengan kehidupan saat ini karena faktanya ada banyak ibu-ibu yang jual bayinya, betul nggak? Sekarang beberapa bulan lalu kan kita mendengar berita di Sukabumi ada seorang ibu yang membunuh 2 orang anaknya, lalu dia bunuh diri karena apa? Dia merasa hidup ini sudah berat, dia tidak bisa menjalani hidup ini, lalu kedua anaknya dibunuh dan dia juga bunuh diri. Itu fakta yang terjadi. Hari-hari ini sekalipun seorang perempuan itu melahirkan anak, melahirkan yang merupakan dari rahimnya sendiri, tapi dunia sudah berubah. Anaknya dijual, anaknya ditinggalin di pinggir jalan, di tempat sampah ya. Makanya anak-anak bersyukur ya kalau hari ini masih tetap dipelihara sama orang tuanya ya. Harus menghormati orang tuanya ya. Mengasihi orang tuanya, itulah kasih orang tua bagi seorang anak. Nah Tuhan bilang begini, dapatkah seorang perempuan dia melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Ini Tuhan ngomong sama orang Israel. Tuhan bilang, orang Israel dengarlah, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sebenarnya jawabannya tidak. Ini pertanyaan retoris kalau nggak salah ya, disebut. Pertanyaan yang ditanyakan tapi sebenarnya dia sudah tahu jawabannya, nggak perlu butuh jawaban lagi. Ini pertanyaan yang ditanyakan Tuhan kepada orang Israel. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Nah Tuhan bilang begini kepada orang Israel, sekalipun misalnya ada perempuan yang seperti itu, yang bisa melupakan bayinya, Tuhan bilang, aku tidak akan pernah melupakan engkau. Sekalipun bahkan mungkin sulit menemukan ada perempuan yang melupakan bayinya, tapi toh kalau ada sekalipun, Tuhan bilang, aku gak seperti itu. Di sini Tuhan mau bilang apa? Kasih Tuhan itu lebih besar, lebih hebat daripada kasih seorang perempuan kepada anak. Ada kala kasih ibu juga ada syaratnya ya. Betul enggak ibu-ibu? Istri saya lihat itu biaya sekolah anak saya dari TK dia masih simpan sampai hari ini. Dari TK sampai sekarang anak saya udah semester 7, itu masih ada semua bukti pembayaran. Dan dia pernah hitung sudah sekian ratus juta, sekian puluh juta lah. Saya bilang untuk apa disimpan sih? Ya nanti biar kasih ingat mereka kan. Saya bilang berarti kamu itu merawat anak ada apa? Pamrihnya. Harusnya nggak perlu Bapak Ibu. Orang tua memang siapa suruh mau punya anak Bapak Ibu? Iya kan? Siapa suruh Bapak Ibu mau punya anak? Kalau mau punya anak ya harus bertanggung jawab. Harus merawat dia, mengasuh dia, menyekolahkan dia. Kalau kita nggak bertanggung jawab, kita berdosa di hadapan Tuhan. Iya kan?
Kalau memang enggak ini, jangan punya anak. Seperti yang sekarang terjadi di banyak negara-negara maju kan enggak mau punya anak. Jepang udah kekurangan penduduk. Karena hampir semua yang menikah enggak mau punya anak. Dia bilang nanti kalau macam-macam anakku saya kasih lihat ini semua. Kasih ibu masih menuntut syarat Bapak Ibu. Ada kala masih menuntut balas dari anak. Tapi Tuhan bilang apa? Sekalipun ada perempuan yang bisa melupakan anaknya, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Ini janji Tuhan Bapak. Sekalipun mungkin kita dilupakan oleh orang terdekat kita sekalipun. Oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak. Bahkan Bapak Ibu, saya bilang sama istri kita dua harus siap. Kalau nanti sampai tua harus sendiri. Memang kita kan nanti sendiri kan? Iya kan? Orang tua sudah harus siap. Supaya jangan sampai nanti kecewa Bapak Ibu. Saya banyak melayani, ketemu ibu-ibu, oma-oma yang sudah mereka kecewa sama anak. Iya Pak Yoel, saya jengkel sama anak saya. Dia sudah sibuk, ketemu aja susah. Ya saya bilang itu kan hasil doa ibu supaya dia jadi orang hebat kan. Kenapa ibu berdoa dia jadi orang hebat? Sudah sibuk, ibu marah-marah lagi. Kalau begitu berdoa saja, Tuhan jangan berkati anakku. Biar dia hanya hidup ada di rumah saja tiap hari. Mau nggak doain anak begitu? Kita kan berdoa supaya anak jadi orang hebat, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan di mana-mana. Nah giliran sudah dia diberkati, kan apalagi di Jakarta ini Bapak Ibu, kita mau ketemu aja kan butuh waktu panjang. Ada kalau kita harus, memang kita kalau sudah menjelang tua Bapak Ibu harus sudah siap, harus dengan pola pikir yang sudah baru Bapak. Sekalipun mungkin kita ditinggalkan, kita dilupakan sekalipun, bahkan Bapak Ibu mungkin dilupakan sekalipun oleh orang yang kita harapkan bisa menopang hidup kita Bapak Ibu. Alkitab bilang apa? Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Dan kalau kita sudah punya Tuhan, itu sudah sangat cukup bagi hidup kita. Kalau kita punya Tuhan, kalau Tuhan itu tidak melupakan kita, dia terus menyertai kita, Tuhan punya 1001 macam cara untuk dia memelihara dan menolong hidup kita. Amin. Mungkin tidak melalui anak kita pun. Kemarin saya jemput anak saya habis ujian. Lalu di jalan dia cerita mengenai apa istilahnya, generasi yang orang tuanya membebani sandwich generation ya. Jadi dia sudah terpengaruh terpapar dengan konsep itu kan, pandangan itu. Jadi dia bilang, papi nanti kalau aku sudah kerja, papi mami jangan berharap banyak dari saya ya. Waduh, saya bilang ini anak udah, dia bilang teman-temanku juga semua gitu papi. Ya, mereka orang tuanya, makanya papi mami nabung dong untuk pensiun. Saya bilang gimana mau nabung? Untuk kamu kuliah aja sudah habis, gimana mau nabung gitu. Lalu saya bilang begini, papi sih nggak takut. Sekarang aja lihat Tuhan berkati kok, Tuhan tolong dengan banyak cara. Bukan lewat anak-anak juga Tuhan bisa memberkati banyak cara. Saya ngomong dia seperti itu. Tuhan punya banyak cara untuk memelihara kita kok. Yang penting kita percaya janji Tuhan. Aku tidak akan melupakan engkau. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya jangan sampai kita kecewa kepada manusia. Kita kecewa kepada anak, kecewa kepada menantu, kepada orang tua, kepada saudara. Supaya kita jangan kecewa. Kalau kita sudah punya Tuhan yang tidak melupakan kita, itu sudah sangat cukup bagi kita. Karena dia yang punya seisi langit ini, bumi ini. Dan dia punya banyak cara untuk memelihara hidup kita. Kasih Tuhan kepada kita lebih besar daripada kasih seorang ibu bagi anaknya. Karena itu mustahil Tuhan melupakan kita. Bahkan juga pada masa keputusasaan dan kesedihan. Belas kasihan dan pemeliharaan Tuhan untuk kita tidak akan pernah gagal. Bagaimanapun juga situasi hidup ini, keadaan kita, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Bapak Ibu orang Israel ada di Babel itu 70 tahun, cukup lama, waktu yang sangat lama. Baru nanti sesudah itu kerajaan Media Persia mengalahkan Babilonia
baru Raja Kores memulangkan orang-orang Israel yang ada di Babel kembali ke Yerusalem. Tapi Tuhan tetap memelihara mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu, di dalam Alkitab itu ada banyak kisah-kisah, contoh-contoh kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana mereka mengalami pemeliharaan Tuhan. Mereka tidak dilupakan oleh Tuhan, tidak ditinggalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Alkitab itu berisi banyak kisah-kisah kehidupan tokoh-tokoh Alkitab dalam relasinya dengan Tuhan. Untuk membangkitkan iman kita. Kalau kita baca bagaimana Tuhan menyertai Abraham, bagaimana Tuhan menyertai Ishak, bagaimana Tuhan menyertai Yakub, bagaimana Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Daniel, itu harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Memotivasi kita bahwa di situ Alkitab menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia tidak pernah melupakan umat. Misalnya dalam kehidupan keluarga Yakub Bapak Ibu ya. Bagaimana Tuhan memelihara keluarga Yakub saat mereka menghadapi bencana kelaparan, mengalami kesulitan makanan Bapak Ibu. Tuhan memeliharanya dengan cara yang ajaib, dengan cara yang unik ya. Bagaimana Yusuf harus mengalami dia dibenci oleh saudara-saudaranya ya. Lalu dia dibuang ke sebuah sumur yang kering, lalu dia dijual, lalu dia menjadi budak di rumah Potifar, lalu dia difitnah oleh istri Potifar. Tapi Bapak Ibu kita lihat semua perjalanan yang sulit dari Yusuf itu sebenarnya itu merupakan perjalanan pemeliharaan Tuhan. Tapi Yusuf belum mengerti. Ternyata dengan cara itu, dengan cara dia dibenci oleh saudara-saudaranya, maka dia harus dijual. Karena dia dijual, maka dia akan sampai ke rumahnya Potifar. Lalu karena dia difitnah oleh istri Potifar, maka dia harus masuk penjara. Dan ketika dia masuk penjara, disitulah dia berjumpa dengan juru minum raja. Dan juru minum raja inilah yang memberitahu Raja Firaun bahwa ada seorang Ibrani yang mampu untuk menafsirkan mimpi. Bapak Ibu lihat bagaimana proses perjalanan pemeliharaan Allah bagi keluarga Yusuf. Ada kala Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita itu tidak harus semuanya berjalan dengan baik. Melalui perjalanan pergumulan seperti yang dialami oleh Yusuf Bapak. Dia harus dibenci dulu. Bapak Ibu kalau mau seperti Yusuf dipromosikan menjadi seorang, harus dibenci dulu. Harus dijual dulu Bapak Ibu. Kalau belum mengalami dijual, wah, belum bisa seperti Yusuf ya. Jadi kalau nanti kita dibenci oleh orang itu belum tentu sesuatu yang buruk. Mungkin dengan cara itu Tuhan sedang memproses kita untuk kita melihat pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Sehingga akhirnya Yusuf bilang sama saudara-saudaranya begini, bahwa memang kalian telah mereka-reka yang jahat bagi aku, tetapi Tuhan telah mereka-reka hal yang baik untuk memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Alkitab juga menunjukkan bagaimana Tuhan memelihara hidup orang Israel selama 430 tahun di tanah Mesir. Mereka menjadi suatu bangsa yang besar, berkembang menjadi bangsa yang besar. Lalu Tuhan memelihara hidup orang Israel dalam perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Ketika mereka tidak punya air minum Bapak Ibu, Tuhan bisa keluarkan air minum dari gunung batu. Ketika mereka tidak punya makanan, Tuhan bisa mengirimkan makanan dari sorga Bapak. Satu-satunya bangsa yang mendapatkan makanan yang diturunkan langsung dari langit, itu hanya bangsa Israel. Tapi di situ Tuhan mau menunjukkan bagaimana Tuhan memelihara hidup bangsa Israel, sekalipun mereka ada di padang gurun. Kemudian coba kita lihat dalam ayat yang ke-16 Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, ayat yang ke-16. Lihat aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Ya, ini kata Tuhan kepada orang Israel.
Bapak Ibu, melukis di telapak tangan itu merupakan gambaran kasih dan perhatian Tuhan yang sangat pribadi dan permanen. Saya dulu hidup di kampung Bapak Ibu, mungkin di sini sudah jarang orang melihat sapi ya. Kayaknya pasti ada yang belum pernah lihat sapi ya. Maksudnya lihat secara langsung ya. Kalau daging sapi mungkin lihat ya. Tapi maksudnya sapi yang hidup itu mungkin sudah jarang, di Jakarta ini jarang ya. Kalau saya dulu waktu tahun 80-an, 90-an saya di kampung saya itu kan banyak orang yang punya sapi. Tapi kan mereka nggak punya kandang. Jadi sapi itu dibiarkan berkeliaran, lalu makan rumput bebas. Mereka mau makan di mana ya itu nggak ada ininya ya, nggak ada yang punya gitu. Nah sapi-sapi itu Bapak Ibu, itu di punggungnya dikasih cap, dilukiskan nama pemiliknya. Jadi misalnya kalau itu nama sapi saya, maka akan dicap di situ singkatan nama saya. Nama saya Yoel Betakore, maka akan dicap di punggung sapi itu JB. Oh, berarti orang-orang kampung sudah tahu itu sapinya Pak Yoel Betakore. Karena ada lukisan, ada tulisan. Nah, bagaimana menuliskan nama pada punggung sapi itu Bapak Ibu? Itu dengan cara apa? Ada besi kecil yang dipanaskan, lalu dicap di punggung daripada sapi itu, sehingga nanti kulitnya itu terluka semuanya. Ya. Bapak Ibu bayangkan, itu kulitnya terluka karena besi yang panas tadi. Sampai itu harus menunggu beberapa minggu supaya luka itu kering, dan ketika kering maka di situ sudah ada lukisan nama daripada pemilik sapi itu. Dan sampai mati lukisan itu tidak akan pernah hilang. Lukisan itu akan terus ada di punggung daripada sapi itu. Nah Bapak Ibu, ketika Tuhan bilang aku melukiskan engkau di telapak tanganku, sebenarnya Tuhan juga lagi bicara dalam konteks budaya orang-orang Timur Tengah, orang-orang Yahudi pada saat itu Bapak Ibu. Bahwa seorang hamba itu di tubuhnya akan dilukiskan nama daripada majikannya. Dikasih tanda. Maka ketika hamba itu dimanapun orang akan tahu bahwa ini hamba daripada Tuan yang bernama ini hamba daripada majikan yang bernama ini. Karena apa? Di tubuh daripada hamba itu ada lukisan, terlukis nama daripada si majikannya. Nah Bapak Ibu, ketika Tuhan bilang sama orang Israel, aku melukiskan engkau di telapak tanganku, itu berarti sesuatu yang tidak bisa dihapus. Sehingga Tuhan selalu melihat dan Tuhan selalu mengingat umatnya. Ini mau menunjukkan betapa permanennya kita ada dalam perhatian dan ingatan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita karena nama kita terlukis di telapak tangan. Telapak tangan kan selalu dilihat Bapak. Selalu dilihat, selalu dekat. Ini Tuhan mau bilang apa? Aku tidak akan pernah melupakan engkau. Namamu itu sudah tertulis di telapak tanganku. Tidak mungkin aku akan melupakan engkau. Tidak mungkin aku akan meninggalkan engkau. Namamu sudah terlukis di telapak tanganku. Simbol kedekatan, simbol perlindungan. Bahwa kita itu selalu dekat di hati Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya. Bukan kita yang berjuang untuk mengingat Tuhan, melainkan Tuhan sendiri yang mengingat kita secara kekal Bapak. Ada kala kita masih sering melupakan Tuhan, betul nggak Bapak? Masih sering melupakan Tuhan. Ada kala kita melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyimpang, itu bukti bahwa kita melupakan Tuhan. Kita mungkin di tempat kerja kita melakukan hal yang tidak benar, ya. Itu artinya kita melupakan Tuhan. Kalau kita tidak melupakan Tuhan, kita tahu bahwa ada Tuhan di situ.
pasti kita nggak mau melakukan hal itu. Saya kalau biasanya mau kasih ujian mahasiswa Bapak Ibu, karena kuliah agama, biasanya doa dulu kan. Saya bilang kenapa harus doa, supaya kalian nanti mengerjakan tugas, sekalipun dosennya tidak ada, tapi yang mengawasi kalian bukan dosen, tapi Tuhan ada di situ. Ya, kalau Tuhan ada, harusnya buat kita takut untuk melakukan hal yang tidak benar. Nah Bapak Ibu, seringkali kita bisa melupakan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ketika Tuhan bilang, aku melukiskan engkau di telapak tanganku, itu menunjukkan bahwa Tuhan sendiri yang mengingat kita secara kekal. Dia tidak melupakan kita. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon. Dia mengaitkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada orang Israel. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapakku, tanganku, dengan bagaimana kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia bilang begini, luka apakah yang ada di telapak tangan Yesus? Alat ukirnya adalah paku yang ditancapkan dengan palu. Yesus harus dipakukan di kayu salib. Telapak tangannya dipakukan di kayu salib agar umatnya benar-benar terukir di kedua telapak tangannya. Jadi ketika Yesus merentangkan tangannya dan telapak tangannya dipaku Bapak Ibu, Charles Spurgeon dibilang apa? Disitulah nama kita sedang diukir di telapak tangan Tuhan. Supaya kita diselamatkan, kita tidak pernah dilupakan, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Ketika di atas kayu salib, Yesus berkata, ya, ada 7 perkataan agung, ada 7 perkataan yang berisi doa dan pengampunan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia tergantung di atas kayu salib. Salah satunya Yesus berdoa begini, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, pernyataan ini keluar dari mulut Yesus. Dia mengalami ditinggalkan oleh Bapanya. Kenapa Yesus harus mengalami itu? Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Ini pertanyaan yang beberapa kali diajukan oleh para apologet ya, yang mungkin berbeda agama dengan Kristen. Kenapa kok Allah harus susah-susah mengirimkan anaknya yang tunggal dan harus mati di atas kayu salib? Tuhan Allah kan bisa menyelamatkan manusia dengan cara yang ajaib. Dia bilang selamat, maka semua selamat. Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Kenapa Yesus harus mengalami dipakukan tangannya di atas kayu salib? Yesus harus mengalami Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Yesus harus mengalami itu? Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Bapak Ibu ingat ketika Tuhan memberi perintah kepada Adam dan Hawa. Tuhan bilang begini, jangan engkau makan buah yang dilarang itu. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Mati di situ bukan bicara tentang mati secara harafiah, tapi mati kekal, terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Makanya setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Mereka terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Dan Alkitab bilang apa? Upah dosa ialah maut. Karena dosa maka manusia harus mati. Nah, kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Dia datang sebagai juru selamat, dia datang sebagai penebus. Yang harusnya kita yang mati karena dosa-dosa kita. Tetapi Yesus memberikan hidupnya. Tangannya dipakukan di atas kayu salib. Dia mati supaya kita tidak mengalami kematian untuk selama-lamanya. Dia ditinggalkan oleh Bapa. Kenapa? Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia mengalami itu supaya kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah untuk selama-lamanya. Makanya ketika Yesus mau naik ke surga, dia bilang apa? Aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman ini.
Yesus terpaku di atas kayu salib. Nama kita terlukis di kedua telapak tangan. Dia mengalami ditinggalkan oleh Allah supaya kita tidak akan ditinggalkan oleh Allah untuk selamanya. Amin Bapak Ibu. Ini menjadi penghiburan bagi kita. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan melupakan kita. Ayat ini sangat kuat sekali maknanya Bapak. Memberikan pengharapan, penguatan. Bahkan ketika Yesus hidup di muka bumi ini Bapak Ibu, Yesus berkali-kali memberikan penekanan khusus mengenai pemeliharaan Tuhan atas hidup umatnya. Dalam Matius pasal 10 ayat 29, Yesus di situ mengatakan bahwa tidak ada seekor burung pipit pun yang sekalipun dinilai kecil oleh manusia itu jatuh di luar kehendak Bapakku yang di sorga. Itu Yesus sedang bicara tentang apa? Pemeliharaan Tuhan. Yesus bilang kalau burung pipit yang harganya berapa sih? Tidak ada nilainya. Yesus bilang apa? Tidak pernah burung itu jatuh tanpa kehendak Bapa. Apalagi kita orang-orang yang telah ditebus melalui pengorbanan Kristus. Betapa berharganya kita. Dan pasti kita akan dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Lalu dalam Matius 10 ayat 30 ya. Alkitab mengatakan Allah mengetahui jumlah rambut yang ada di kepala kita ya. Ada yang tahu berapa jumlah rambut di kepalanya? Yang pernah hitung? Ada yang pernah tahu berapa jumlah rambutnya yang sudah rontok? Yang pernah ada dan yang akan ada? Tidak ada tahu. Tapi Alkitab bilang apa? Tuhan tahu berapa jumlah rambut di kepala kita, dan sehelai rambut pun jatuh itu tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa. Itu menunjukkan Tuhan mau bilang begini, betapa detailnya pemeliharaan Tuhan, betapa terperincinya, spesifiknya bagaimana Tuhan memelihara dan menjaga kehidupan orang percaya. Lalu dalam 1 Petrus 5 ayat 7, di situ firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang memelihara kita. Jadi di saat kita khawatir, kita takut, kita serahkan itu kepada Tuhan. Karena Dia yang memelihara kita. Dalam Ibrani 13, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Bapak Ibu, ada begitu banyak ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan memelihara dan menyertai hidup kita. Bapak Ibu, ada satu tradisi atau kisah bagaimana orang-orang di suku Indian, mereka melatih anaknya menjadi seorang anak yang kuat, tangguh dan pemberani. Cara orang tua di sana melatihnya begini Bapak Ibu. Anak itu nanti ketika dia umur 5 tahun atau 6 tahun, anak itu dibawa ke hutan pada waktu malam. Hutan yang gelap, yang banyak binatang buas, rimbun ya. Anak itu dibawa menjelang malam, dibawa sama bapaknya. Lalu di tengah hutan anak itu diikat di sebuah pohon. Diikat, kaki dan tangannya diikat, lalu dibiarkan semalam-malaman di situ, Bapak. Itu cara mereka melatih ya. Kalau kita orang Indonesia, berani nggak buat anak kita? Wah, nggak tega ya. Saya juga ada kala nggak tega kalau lihat itu. Hati orang tua kan begitu. Tapi orang suku Indian ini mereka melatih begitu supaya anak ini berani. Diikat semalam-malam. Anak ini kan tahu di tengah hutan itu kan banyak binatang buas, banyak ular, banyak singa. Maka sekalipun dia sedang begitu takut, dihimpit oleh kekhawatiran dan ketakutan Bapak Ibu, dia berusaha untuk tidak sampai nangis, tidak sampai mengeluarkan suara. Karena apa? Nanti akan datang binatang buas.
Dan dia malam-malaman dia diliputi oleh ketakutan. Wah, saya mati saya dan sebagainya. Menjelang fajar menyingsing Bapak Ibu pagi hari. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia lihat bapaknya ada di atas pohon. Bapaknya ternyata semalam-malaman bapaknya di atas pohon sambil memegang sebuah panah. Dan dia sudah siap kalau ada binatang buas yang baru mau mendekati, mungkin 50 meter mendekati anaknya, dia akan langsung memanah binatang itu. Lalu anak ini berpikir, coba kalau gua tahu bapakku semalam-malaman lagi ada di atas pohon, mungkin aku gak perlu khawatir, mungkin aku gak perlu takut. Dan akhirnya anak itu tumbuh menjadi seorang pribadi yang tangguh, yang kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini memberikan motivasi bagi kita, pengharapan, iman Bapak Ibu. Bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia yang menciptakan hidup kita, dan Dia juga adalah pemelihara hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah melupakan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Gak usah takut, jalanin hidup ini Bapak Ibu dengan pengharapan. Makanya Bapak Ibu datang ke gereja ini tujuannya apa? Supaya mendengar firman, kita terus bertumbuh dalam iman kita. Kita dikuatkan. Kita mengenal pribadi Allah itu Bapak. Dalam keadaan apapun Tuhan sudah berjanji. Ini yang berjanji Tuhan. Dan Tuhan telah membuktikan providensinya, pemeliharaannya dalam kehidupan umatnya sampai hari ini. Mari kita terus menaruh harap kepada Tuhan. Dia pemelihara yang sempurna. Amin buat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, musim akan selalu berganti. Mari Bapak Ibu kita naikkan sebuah pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Mari naikkan pujian ini dengan imanmu. Ku yakin Tuhan melindungi, gunung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. akan selalu Haleluya. kasih Tuhan Kasih Tuhan tetap abadi. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Dia melukiskan nama kita di telapak tangannya. Haleluya. Aku yakin Tuhan memberkati.
menolongmu di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan selalu menolong. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Selain dirimu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenalku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu sejenak engkau berdoa di hadapan Tuhan. Mungkin pagi hari ini engkau datang dengan memiliki begitu banyak pergumulan, persoalan dalam hidupmu. Engkau bergumul untuk keluarga, engkau bergumul untuk pribadimu, engkau bergumul untuk anak-anakmu, keluargamu, masa depan anak-anakmu. Engkau bergumul untuk usaha pekerjaan. Hari ini firman Tuhan sudah dengan begitu kuat meyakinkan kita bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Dia telah melukiskan nama kita di telapak tangan-Nya. Setiap kita, nama kita ada di telapak tangan Tuhan. Dia terus menyertai dan memelihara kita. Tuhan, Engkau berkati setiap umat-Mu pagi hari. Berkati setiap keluarga. Berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Engkau pulihkan hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan. Berkat-berkat-Mu dicurahkan bagi setiap kehidupan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai dirimu Takkan terjatuh tanpa seizinmu. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Syukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kiranya apapun yang boleh disampaikan Tuhan boleh jadi rema dalam kehidupan kami. Berdoa Tuhan pagi hari ini buat Bapak Yoel Tuhan, anak-Mu, hamba-Mu ini, dan kiranya Tuhan boleh jadikan alat-Mu Tuhan dimanapun Tuhan boleh tempatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pergumulannya Tuhan, setiap kerinduan hatinya Tuhan akan genapi dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar kami mau bawa persembahan kami. Kami percaya hidup kami begitu diberkati oleh-Mu Tuhan. Sebentar kami mau bawa persembahan kami yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan yang berkati tangannya memberi, Tuhan berkati kaki yang melangkah. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita akan angkat satu buah pujian, sebelah kanan saya terlebih dahulu, nanti baru sebelah kiri. Oke, sambil persembahan dijalankan kita akan satu buah pujian. Sukacitaku penuh. Silakan sebelah kanan saya.
upahmu. Ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan. Darahmu, darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan. Darahmu, darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan. Darahmu, darahmu Yesus ubahkan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan. Terima kasih untuk persembahannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menyaksikan warta, saya persilahkan. Shalom Jemaat GBI Katarizo yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 19 Oktober 2025. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau bisa menggunakan QR barcode yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam di gereja. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi di gereja lantai 1. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah Youth and Teen atau KAG setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Ibadah KM2 dilaksanakan 1 bulan sekali, setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Untuk tempat akan diinformasikan lebih lanjut. Ibadah WBI dilaksanakan setiap hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga pukul 3:30 sore di gereja. Komsel Poris Indah dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober pukul 7:30 malam di rumah Bapak David Kaban. Komsel Poris Gaga dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober pukul 7:30 malam di gereja. Komsel Cipondo dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Oktober pukul 7:30 malam di gereja. Mari bergabung di ibadah raya pada hari Minggu tanggal 26 Oktober dengan pembicara Pendeta Dr. Haryanto Winata. Ibadah dilaksanakan pukul 7 dan 9:15 pagi. Katarizo mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang bertambah usia di minggu ini. Ibu Yuningsi, Ibu Lili Chong. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. GBI Katarizo mengucapkan selamat berbahagia atas kelahiran Liam Pierce Antonius, putra pertama dari Bapak Febrian Antonius dan Ibu Greta pada tanggal 10 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. GBI Katarizo mengucapkan selamat dan sukses atas wisudanya saudari Angelita Natalia yang meraih gelar SIKOM pada tanggal 12 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita, seluruh keluarga besar GBI Katarizo mengucapkan turut penanggungan atas berpulangnya Ibu Liu Nyetchin dalam usia 88 tahun pada hari Minggu tanggal 12 Oktober. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi nomor-nomor berikut ini. Demikianlah Warta Jemaat untuk minggu ini. Terima kasih kepada seluruh pelayan yang telah melayani. Terima kasih juga kepada hambanya, Pendeta Dr. Joel Betakore MPD, atas pemberitaan firman Tuhan di minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Bapak Ibu, katakan salam. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, saatnya kita akan sudahi ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya.
Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi kami rasakan Tuhan. Bahwa kami ada saat ini semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang meneguhkan iman kami, memberikan kami pengharapan, kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami. Kasih setia Tuhan sempurna adanya Bapa, bahkan lebih dari seorang kasih ibu kepada anak-anaknya. Kasih-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kami tetap terus Tuhan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami tidak ada alasan lagi Tuhan untuk undur diri, bahkan untuk kami kecewa akan Tuhan, bahwa semua segala sesuatu yang kami alami adalah semua rencana dan kehendak Tuhan. Kami tetap tunduk dalam otoritas dan kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhanlah yang terbaik atas kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami terima firman-Mu Tuhan dengan sukacita, biar lawat kami lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan atas kehidupan kami. Mari Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Joel Betakore, biar Tuhan limpahkan kasih anugerah-Mu, berkati Tuhan hikmat Allah dari sorga terus menyertai hamba-Mu Tuhan, sebagai gembala, sebagai pendidik, bahkan lewat pelayanan hamba-Mu Tuhan banyak jiwa-jiwa diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati terus kesehatannya, berkati keluarganya, bahkan Tuhan yang terbaik dari sorga terus menyertai pelayanan hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan turut bersukacita buat rekan-rekan kami yang berulang tahun minggu ini, buat Ibu Yunengsi dan Ibu Lili Chong. Kiranya panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan cita-citanya, kerinduannya, biarlah tangan Tuhan yang senantiasa menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa Bapa turut berduka cita atas kepergian anak-Mu Tuhan, yaitu Popo Liunyet Chin. Ke tangan kasih-Mu Tuhan, biar penghiburan sejati yang daripada Tuhan, dari Engkau menyertai buat keluarga yang ditinggalkan. Berkati Tuhan Ibu Susan sebagai anaknya, bahkan cucu-cucunya dimanapun berada, biar limpahkan kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga Tuhan turut bersukacita buat kelahiran dari anak pertama dari Bapak Febrian dan Ibu Greta, atas kelahiran anak pertama yaitu Liam Pierce Antonius. Biar Tuhan anak ini Tuhan berkati tumbuh kembangnya dalam pemeliharaan Tuhan, dan biar hikmat Allah terus menyertai buat orang tuanya dalam mendidik, bertumbuh dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat anak-Mu, buat Ibu Mawar Chandra, di mana besok rencana Tuhan akan mengadakan operasi mata. Biar Tuhan tolong, biar acara operasi ini berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir. Tangan Tuhan yang memberkati, biar pemulihan daripada Tuhan memberkati Ibu Mawar Chandra di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan buat Gereja Veteran Indonesia Jemaat Katarejo. Gereja ini berdiri teguh hingga saat ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Karena itu Bapak, setiap program kinerja agenda yang ada, kami terus libatkan Tuhan. Biar Tuhan turut campur tangan. Bahkan setiap rencana-rencana ke depan, biar tangan Tuhan yang menolong kami. Begitu juga Tuhan, biar berikan kami terus hati yang rindu untuk mencari Tuhan. Kami tidak menjauhkan dari persekutuan-persekutuan yang ada, karena lewat ibadah persekutuan yang ada inilah membuat kami semakin teguh dalam Tuhan dan membawa kami dalam kekekalan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan terus buat kesatuan hati, mulai dari jemaat pengurus sampai gembala jemaat. Biar kami sama-sama dipersiapkan menjadi umat yang kudus, kepunyaan Allah sesuai dengan visi Tuhan yang Tuhan taruh atas gereja ini, untuk mempersiapkan, untuk menjadikan umat-umat yang dewasa menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapak yang baik. Kami terus berdoa Bapak,
dalam penyelesaian pembangunan gereja yang Tuhan percayakan. Biar Tuhan berkati semua perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan. Biar Tuhan yang tolong, bahkan biaya yang diperlukan, ya Tuhan yang mencukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terus mendukung, mensupport Tuhan. Bukan hanya doa, tetapi juga daya dan dana, biar Tuhan tolong berkati Tuhan. Sehingga tepat nanti di Natalan tahun ini kami boleh beribadah di tempat yang baru di lantai 2. Karena Tuhan yang menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Biar Tuhan iman kami terus semakin hari semakin giat di dalam Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, jemaat Katarijo. Biar kami semakin setia terus dalam pengiriman kami bersama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebelum kami berpisah satu dengan lain, biarlah kami menerima doa berkat yang meneguhkan dan memberkati iman kami. Baik saudaraku, siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu oleh anugerah dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Mari kita mohonkan syukur kita di hadapan Tuhan, katakan bersama. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Bapakku yang setia, Kau Bapa, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa makan siang. Terima kasih.